Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمحوا لي أن أعرف نفسي. اسمي نوفل إدريان. أنا من فصل دال في القسم الثالث في شعبة التدريس اللغة العربية في كلية التربية والمدرسية في جامعة ما ترام الإسلامية الحكومية. الآن أنا سأتكلم باللغة الإندونيسية تسهيلا لي وتفهيما للجميع. Saya di sini akan mereview salah satu makalah atau PPT dari saudari Ulfia Ainil Ahya yang bertema masalah-masalah yang terjadi dalam tasawuf, yaitu judul bukunya yaitu Tasawuf di Dunia Islam. Penulisnya yaitu Prof. Dr. Abdul Halim Mahmud. Dalam pendahuluan yang diterterakan oleh saudari Ulfia, yaitu tasawuf ini sering diperdebatkan dalam sejarah Islam. Yang pertama. Yang kedua, dalam pendahuluan ada yang menganggapnya inti penyucian jiwa, ada pula yang mengingkarinya. Terus yang ketiga, dalam pendahuluannya bagian ini membahas isu-isu pokok yang muncul seputar tasawuf. Nah, peningkatan terhadap tasawuf yang ada dalam materinya ini itu, yang pertama, sebagian pihak menolak tasawuf karena dianggap tidak bersumber dari Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, padahal tasawuf muncul dari upaya memahami akhlak Rasulullah SAW secara mendalam. Dan yang ketiga, penolakan biasanya datang dari kalangan rasionalis dan formalis non-Islam. Dan di powerpoint yang ada di saudari kita ini Ulfia Ainil Ahya ini, yaitu di sana tertera menentukan tempat pertentangan yang ada pada buku Tasawuf di Dunia Islam, masalah-masalah yang terjadi dalam tasawuf, yaitu di sana menentukan tempat pertentangannya. Yang pertama, pertentangan terjadi bukan pada inti tasawuf itu sendiri, melainkan pada praktik yang berlebihan, seperti klaimnya karomah atau ajaran yang melenceng. Dan pentingnya membedakan tasawuf murni dengan penyimpangannya. Dan masalah-masalah yang hendak dipecahkan, yaitu salah berbagainya, itu pertama, memahami ma'rifat tanpa bertentangan dengan akidah. Yang kedua, menjelaskan pengalaman mistik dalam Islam. Nah, masalah yang hendak dipecahkan yang ada di PowerPoint itu yang bisa saya kembangkan, yaitu hubungan antara syariat, akal, dan pengalaman batin. Indera, akal, dan masalah metafisika ini terdapat pada PowerPoint saudari kita Ulfia Ainil Ahya ini, yaitu tasawuf membicarakan hal-hal yang tak terjangkau indera. Itu yang pertama. Yang kedua, akal manusia itu terbatas sehingga ada wilayah pengetahuan yang dicapai dengan hati atau dengan zauq. Yang ketiga, ini yang sering diperdebatkan para filosof dan ulama, yaitu penglihatan hati dan metafisika. Sufi percaya hati dapat melihat kebenaran, disebut kasyaf, penyikapan batin, bukan wahyu baru tapi ilham yang meneguhkan iman. Tahukah apa tuduhan tasawuf adalah aritroksi, bacaan panunya teksnya, masalah selamat demokrasi. Tuduhan tasawuf adalah aristokrasi, yaitu tasawuf
dituduh hanya untuk elit rohani. Jawaban, tasawuf terbuka bagi siapa saja yang mau menyucikan diri. Itu bedanya, hanya tingkat kesungguhan dan mujahadah. Demokrasi dan hayalan. Penulis mengkritik ide demokrasi barat yang dianggap utopis. Tasawuf menawarkan tatanan batin yang lebih nyata, kesetaraan di hadapan Allah. Itu perbedaan manusia dalam pemahaman agama. Al-Fakir akan sebutkan 3 yang ada di poin yang bisa Al-Fakir rangkum, yaitu yang pertama, setiap orang memiliki tingkatan pemahaman agama. Yang kedua, ada yang cukup dengan syariat lahiriah, ada yang mendalami makna batin. Yang ketiga, tasawuf mengakui perbedaan tingkatan spiritual ini. Tasawuf orang-orang yang khusus. Jalan tasawuf memerlukan kesungguhan yang tinggi. Yang pertama. Yang kedua, tidak semua orang sanggup, tapi bukan berarti tertutup. Yang ketiga, disebutkan jalan qaswah, orang-orang yang khusus. Jadi tasawuf ini tidak semua kita itu bisa melakukannya. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang terpilih bisa memiliki ilmu tasawuf ini dengan benar dan bisa mengamalkannya dengan bijak. Yaitu yang bisa kita rangkum, yaitu yang pertama, tasawuf ini adalah sarana penyucian jiwa dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan dan tuduhan sering muncul karena kesalahpahaman. Itu karena kesalahpahaman yang tidak sampai kepada pikiran kita, itu yang bisa terkadang terjadi, jadi persoalan dan tuduhan-tuduhan yang tidak. Terus intinya yang ketiga, tasawuf ini mengajak manusia dekat kepada Allah dengan cinta dan akhlak mulia. Itu 3 poin yang dapat Al-Fakir ringkas dari PowerPoint dari saudari kita Ulfia Ainil Ahya. Mungkin semoga beberapa kalimat itu bisa bermanfaat. Atlubu minkum alfi afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.